para pencari fakta. Selamat datang di Tani Minimalis, channel yang mengupas tuntas berita terbaru seputar nasab, identitas, dan sejarah garis keturunan. Dari kisah keluarga bangsawan hingga perdebatan panas tentang asal-usul, semua kita bahas dengan sudut pandang yang tajam dan unik. Bukan cuma itu, kami juga bakal mereaksi konten-konten menarik dari berbagai channel yang membahas sejarah, silsilah, dan etnografi dengan cara yang fresh dan kritis. Siap melihat dunia dari perspektif baru? Tani Minimalis mengungkap jejak, menyusun fakta. Shock! Seperti apa tanggapan dan klarifikasi Prakas Pamuji Wijaya, Ketua DPC Banjarnegara? Awal mula daripada kegaduhan ini sebetulnya bagaimana, Mas? Awal mula kegaduhan ini itu pada saat kami melakukan audiensi di kantor kecamatan Mandiraja, Bu. Pada saat itu kami menerima kuasa pendampingan terkait 10 peserta penjaringan perangkat desa Purwasaba beserta 10 walinya. Lalu ketika acara audiensi tersebut, ketika dari anggota kita menanyakan kepada ketua panitia terkait flash disk, ini kepada ketua panitia loh, bukan kepada kepala desa, tetapi ketika ketua panitia tidak bisa menjawab pertanyaan terkait flash disk tersebut, kok justru malah pihak dari Pak Kades yang seakan-akan kelihatannya seperti ada apa gitu loh, Bu. Maksudnya akhirnya membuat kegaduhan itu banyak saksi mungkin dari masyarakat juga pada tahu, masyarakat Purwasaba khususnya yang ikut hadir di acara tersebut itu benar-benar menyaksikan bahwa yang awal mula kegaduhan itu dari pertanyaan flash disk yang tidak bisa dijawab oleh ketua panitia. Lalu Pak Kades ini seakan-akan ingin melontarkan istilahnya statement, tapi kan di situ yang kita tanyakan itu kepada ketua panitia, karena hal yang kita sikapi itu kinerja panitia bukan kinerja kadesnya, Bu. Lalu ketika dari pihak kita menstop pertanyaan itu, Pak Kades nggak terima, langsung berdiri dan meja di depan Pak Kades itu apa istilahnya jatuh gitu, Bu. Apa ya, kayak dibalik gitu. Posisi meja terbalik itu sendiri atau memang dilakukan sesuatu oleh Pak Kades terhadap meja itu? Nah, kalau kita mau bilang meja itu jatuhnya seperti apa, saya juga kurang tahu. Soalnya posisi saya dengan duduk beliau itu sama-sama di depan, tetapi apa ya, ada batas satu jarak lagi, Bu. Di tengah-tengah itu masih ada plot untuk baris keduanya, Bu. Ini lanjut kembali, ketika foto Anda dipajang dengan nama Wahyudi, kemudian ada tuduhan yang mengatakan bahwa ex-napi lah atau tindakan kejahatan lain yang dituduhkan, itu seperti apa tanggapannya? Ya, saya ya istilahnya apa ya, saya sih karena nggak merasa ya itu saya, dan saya alhamdulillah, Bu, saya belum pernah apa ya, saya tersangkut masalah tindak pidana sekecil apapun, alhamdulillah saya belum pernah, Bu. Apalagi kok sampai narapidana curanmor itu kan di berita, dan itu luar biasa itu fitnahnya, Bu. Tapi karena saya tidak merasa, ya saya kalau dibilang marah, ya marah karena foto saya dipajang, tapi kalau nama itu kan karena bukan nama saya, kan seperti itu, Bu. Istilahnya ya sudahlah, kita serahkan saja, netizen itu kan maha benar. Kita mau seperti apapun, ketika sana kita kasih penjelasan seperti apa, ya kemungkinan ya tetap bagi mereka kan tetap beda gitu loh arahnya. Terkait dengan keberadaan LSM Harimau DPC Banjarnegara dalam kasus ini nih, posisinya sebagai apa, Mas? Saya di sini itu sebagai penerima kuasa pendampingannya, Bu. Dari 10 peserta ini beserta walinya. Seperti itu, Bu. Kemudian harapannya seperti apa, Mas, terhadap persoalan ini yang diharapkan dari panjenengan selaku pendamping dari 10 peserta proses penjaringan di Desa Purwasaba? Ya, kalau bagi saya sendiri selaku penerima kuasa itu ya ingin jawaban dan kejelasannya, Bu. Kalau kemarin terkait audiensi, karena adanya kericuhan tersebut kan jadinya belum ada kepastian. Akhirnya kami mendesak untuk adanya kepastian, setidaknya adanya audit dari dinas-dinas terkait lah, inspektorat maupun dari Dispermades, untuk coba ini dikaji ulang apakah sudah sesuai atau belum. Ketika ada jawaban dari pihak jajaran Forkompinda tersendiri, kan pasti kita ada kepuasan tersendiri, seperti itu, Bu. Mas Prakas Pamuji Wijaya, di beberapa akun TikTok ya, itu di situ disebutkan bahwa Anda pernah berniat untuk mencalonkan sebagai kaur desa Purwasaba tetapi gagal.
Seperti apa nih penjelasannya, Mas? Saya sama sekali tidak pernah berpikiran untuk mencalonkan diri, dan saya juga tidak pernah mendaftarkan diri menjadi istilahnya perangkat desa di Desa Purwasabu, Bu. Saya sama sekali tidak mendaftar karena di sini ini plot saya itu hanya sebagai penerima kuasa pendampingan. Saya sama sekali tidak pernah mendaftar. Terus terkait berita, banyak itu kan berita-beritanya yang jadinya saya jadi provokator juga kan di situ untuk pengeroyokan kepala desa, karena kita di sini tidak terbukti pula. Kita kalau memang Pak Kades merasa kita ada pengeroyokan, silahkan coba laporkan ke APH siapa yang mengeroyok, ya kan. Di situ juga waktu yang dituduhkan Pak Kades terjadi pengeroyokan, di situ juga kan banyak aparat APH juga pastinya kan. Dan itu ketika kita tanya ke anggota kita yang di luar, karena kebetulan waktu itu posisi saya kan di dalam, Bu. Ketika saya tanyakan, anggota kita juga istilahnya tidak mengiyakan adanya pengeroyokan. Justru malah ketika keluar dari ruang audiensi, Pak Kades sudah dikawal oleh pihak kepolisian seperti itu. Jadi tuduhan-tuduhan yang diunggah melalui akun TikTok dan lain-lain di media sosial itu tidak benar ya? Tidak benar sama sekali.